Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Augusta Setrianto dengan NIM 200512140007 dari kelas Sistem Informasi 2020A, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan komputer. Oke, langsung saja kepada pembahasan. Secara etimologis, istilah kata komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang artinya adalah menghitung. Menurut Wikipedia, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data, menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kemudian, menurut Robert H. Blismer, pengertian komputer adalah sebuah alat elektronik yang bisa melakukan berbagai tugas, diantaranya dapat menerima input, dapat memproses input, menyimpan berbagai perintah, dan menghasilkan output yang berupa informasi. Nah, di sini sejarah komputer saya kelompokkan menjadi 4 kelompok era perkembangan. Yang pertama, era awal alat hitung numerik. Yang kedua, era komputasi analog atau komputasi mekanik. Yang ketiga, era mesin analitik atau Babbage engine. Yang keempat, era komputer modern. Era awal alat hitung numerik, abacus atau yang lebih kita kenal dengan sempoa, muncul sekitar tahun 300 sebelum Masehi di Asia Kecil. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dilakukan dengan abacus standar. Numerical Well Calculator atau kalkulator roda numerik, atau lebih kita kenal dengan nama Pascal Line, dibuat oleh Blaise Pascal pada tahun 1642 ketika ia berumur 18 tahun untuk membantu ayahnya menghitung pajak. Kelemahan alat ini hanya terbatas melakukan penjumlahan. Memasuki era komputasi analog atau komputasi mekanik. Pascal Line diperbaiki tahun 1694 oleh ilmuwan Jerman bernama Gottfried Wilhelm von Leibniz sehingga dapat melakukan proses perkalian. Mulai tahun 1820, kalkulator mekanik mulai populer. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ia menamai alatnya tersebut arithmeter. Memasuki era mesin analitik atau Babbage engine. Awal mula komputer yang sebenarnya dimulai ketika seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage, yang kita kenal dengan Bapak Komputer, pada tahun 1822 membuat mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Mesin itu adalah mesin diferensial. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program, dapat melakukan kalkulasi, serta mencetak hasilnya secara otomatis. Di tahun 1815, Babbage dibantu asistennya, Augusta Ada King, berhenti bekerja pada penemuan pertamanya, karena ia ingin mengejar gagasan kedua, yaitu mesin analitis, di mana pada mesin ini dapat menjalankan operasi dalam perintah non-numerik melalui penambahan kontrol kondisional, memori penyimpanan, kontrol bersyarat berdasarkan kertas. Namun, karena kurangnya pendanaan, akhirnya desainnya tidak pernah sampai pada kenyataan. Mesin analitis akan mampu melakukan operasi matematik apa saja dan menggunakan program yang tersimpan. Operasi mesin ini menggunakan kartu berlubang sebagai instruksi program, seperti pada gambar. Memasuki era komputer modern. Bermula terhadap temuan Babbage pada tahun 1889, Hermann Hollerith merancang mesin elektromekanis yang disebut tabulator sensus. Dengan menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan, selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan,
Kartu tersebut berfungsi sebagai media penyimpanan data. Tingkat kesalahan perhitungan juga dapat ditekan secara drastis. Mesin ini digunakan untuk membaca data sensus Amerika Serikat dari kartu yang dilubangi. Tabulator karya Hollerith ini sangat sukses sehingga dapat membangun perusahaannya sendiri, yang akhirnya kita kenal dengan IBM. Mesin ini juga merupakan cikal bakal dari keyboard. Pada tahun 1936, Alan Turing mengemukakan konsep mesin universal atau yang dikenal dengan Turing Machine. Konsep komputer modern sebagian besar didasarkan pada konsep Turing. Kemudian, pada tahun yang sama, insinyur Jerman Konrad Zuse menemukan komputer terprogram pertama bernama Z1 yang menggunakan logika Boolean, yaitu logika yang menghasilkan output true atau false, atau logika yang berhubungan dengan angka biner. True sama dengan 1 dan false sama dengan 0. Kemudian pada tahun 1937, Howard Aiken bersama dengan rekannya di Harvard mengerjakan mesin hitung yang diberi nama Harvard Mark I, yaitu mesin kalkulator yang terprogram yang terinspirasi dari mesin analitis Babbage. Era tabung vakum menandai masuknya komputer generasi pertama tahun 1946 sampai 1959. Pada tahun 1903, John Van Atanasoff foto atas dan Clifford Berry foto bawah mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar Boolean pada sirkuit elektrik. Atanasoff dan Berry membuat komputer elektrik pertama atau yang kita kenal dengan nama ABC di tahun 1940. Pada tahun 1943, Tommy Lowers dan Bill Tutts melakukan perintisan Colossus bekerja sama dengan Alan Turing. Colossus adalah komputer elektronik digital pertama yang dapat diprogram, namun tidak sepenuhnya. Pada Perang Dunia II, Colossus digunakan untuk membantu memecahkan kode dari mesin Nazi Lawrence SZ40-42 yang diberi nama kode Tunny oleh pihak Britania. Tahun 1943, Jeffrey Eckert dan John Mauchly mulai membangun Electrical Numerical Integrator and Computer atau disingkat ENIAC, dan selesai tahun 1946. ENIAC mengambil konsep dari komputer ABC, menggunakan 18.000 tabung vakum. Seperti pada gambar, tabung vakum terdiri dari glass envelope, plate atau anode, dan filamen. Tahun 1947, John von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau disingkat dengan EDVAC. EDVAC adalah salah satu komputer elektronik paling awal. Tidak seperti pendahulunya ENIAC, EDVAC menggunakan bilangan biner daripada desimal dan dirancang untuk menjadi komputer program tersimpan. Secara fungsional, EDVAC adalah komputer serial biner dengan penjumlahan otomatis, pengurangan, perkalian, pembagian terprogram, dan pengecekan otomatis. Kemudian tahun 1948, Maurice Wilkes membangun Electronic Delay Storage Automatic Calculator atau disingkat dengan EDSAC. EDSAC adalah komputer program simpanan digital elektronik kedua yang masuk ke layanan reguler. Kemudian proyek tersebut didukung oleh G. Lyon & Co. Ltd. yang bermaksud untuk mengembangkan komputer yang diterapkan secara komersial dan berhasil dalam pengembangan Leo Lyon berdasarkan desain EDSAC. UNIVAC I atau Universal Automatic Computers I adalah tujuan umum desain komputer pertama elektronik digital untuk aplikasi bisnis yang diproduksi oleh Amerika Serikat. UNIVAC I ini dirancang terutama oleh Jeffrey Eckert dan John Mauchly, penemu ENIAC.
Pekerjaan desain dimulai oleh perusahaan mereka, Eckert Mauchly Computer Corporation atau disingkat EMCC, dan diselesaikan setelah perusahaan tersebut diakuisisi oleh Remington Rand, yang kemudian menjadi bagian dari Sperry, sekarang Unici. Memasuki komputer generasi kedua, tahun 1959 sampai 1962. Karena tabung vakum belum memberikan nilai ekonomi yang tinggi, misalkan dari tabung ENIAC yang berjumlah 18.000, setiap hari akan ada 50 tabung yang terbakar. Maka, teknisi harus membetulkan setiap hari dan juga akan memakan banyak ruangan. Akhirnya, pada tahun 1948, transistor pertama ditemukan di laboratorium Bell oleh John Barden, Walter Brattain, dan William Shockley. Pada tahun 1961, IBM membuat superkomputer bernama IBM 7030, atau yang lebih dikenal dengan Street. IBM 7030 adalah komputer tercepat di dunia dari tahun 1961 dan pertama beroperasi pada tahun 1964. Kemudian, pada tahun yang sama, Unified Cloud atau Livermore Advanced Research Computer telah diterbitkan. Memasuki era komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai dengan 1970. Pada tahun 1958, Jack Kilby mengembangkan IC Integrated Circuit. IC adalah komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor, dan lain-lain. IC adalah komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika. Tahun 1964, IBM Sistem Garing 360 diumumkan oleh IBM. IBM Sistem Garing 360 adalah keluarga pertama komputer yang dirancang untuk menutupi lengkap berbagai aplikasi, dari kecil hingga besar, baik komersil maupun ilmiah. Desain tersebut membuat perbedaan yang jelas antara arsitektur dan implementasi, memungkinkan IBM merilis serangkaian desain yang kompatibel dengan harga berbeda. Semua kecuali model 44 yang kompatibel sebagian dari dan sistem yang paling mahal menggunakan kode mikro untuk mengimplementasikan set instruksi yang menampilkan pengalaman byte 8 byte dan biner desimal dan perhitungan floating point heksadesimal. Kemudian Unified 1100 dan 2200 adalah rangkaian sistem komputer 36 byte yang kompatibel dimulai dengan Unified 1 pada tahun 1962. Awalnya dibuat oleh Sperry Run, seri ini terus didukung hingga hari ini oleh Unisys. Memasuki komputer generasi keempat tahun 1970 sampai sekarang. Tahun 1980, VLSI mulai digunakan. VLSI adalah proses pembuatan sirkuit terintegrasi IC dengan menggabungkan jutaan transistor MOS ke dalam satu chip. VLSI dimulai pada 1970-an ketika chip sirkuit terintegrasi MOS diadopsi secara luas, memungkinkan teknologi semikonduktor dan telekomunikasi yang kompleks dikembangkan. Mikroprosesor dan chip memori adalah perangkat VLSI. Sebelum teknologi VLSI diperkenalkan, kebanyakan IC memiliki sekumpulan fungsi terbatas yang dapat mereka lakukan. Sebuah sirkuit elektronik mungkin terdiri dari CPU, ROM, RAM, dan logika LIM lainnya. VLSI memungkinkan desainer IC menambahkan semua ini ke dalam satu chip. Kemudian dikembangkan UC untuk meningkatkan menjadi jutaan. Kemudian pada tahun 1981, IBM mulai memperkenalkan personal komputer atau PC.
seperti IBM PC 1981, IBM PC 1997, dan PC Tower Casing. Kemudian memasuki komputer generasi kelima atau tahap pengembangan. Pada tahap ini, komputer menggunakan komponen dengan basis data transfer data dalam skala atomik atau teknologi nano. Contohnya adalah laptop dan notebook. Jadi, dengan mengetahui sejarah komputer, kita dapat menghargai para penemu dan pemrogram yang akhirnya dapat menghasilkan komputer yang sangat canggih seperti saat ini. Harapan saya, kita harus bijak dalam menggunakan komputer. Kita harus menggunakannya untuk melakukan hal-hal yang positif. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna. Terima kasih. Saya Gusta Sutrianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.